proses-proses dari knowledge management. Yang pertama, latar belakang. Teknologi dan pengetahuan sudah tak dapat lagi dipisahkan. Kedua hal itu sangat penting dan melekat pada kehidupan kita saat ini. Tinggal bagaimana kita menguasai dan mengatasi banyaknya informasi dan pengetahuan tersebut sebagai bahan untuk kita berpikir maju ke depan. Untuk mengelola pengetahuan dan informasi-informasi tersebut, dibutuhkannya suatu manajemen pengetahuan agar pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat terarah kepada tujuan dari perkembangan sosial tersebut. Manajemen merupakan suatu cara untuk merencanakan, mengumpulkan, dan mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk suatu tujuan. Sedangkan pengetahuan adalah data dan informasi yang digabung dengan kemampuan, intuisi, pengalaman, gagasan, motivasi dari sumber yang kompeten. Sumber pengetahuan bisa berupa banyak bentuk seperti koran, majalah, email, e-artikel, mailing list, e-book, kartu nama, iklan, dan manusia. Pembahasan yang pertama, pengertian knowledge management. Para ahli di bidang informasi menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang disajikan kepada seseorang dalam bentuk yang dapat dipahami, atau data yang telah diproses atau ditata untuk menyajikan fakta yang mengandung arti. Sedangkan pengetahuan berasal dari informasi yang relevan yang diserap dan dipadukan dalam pikiran seseorang. Sedangkan pengetahuan berkaitan dengan apa yang diketahui dan dipahami oleh seseorang. Informasi cenderung nyata, sedangkan pengetahuan adalah informasi yang diinterpretasikan dan diintegrasikan. Unsur-unsur knowledge management ada 3. Yang pertama, informasi atau pengetahuan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, organisasi. Bentuk-bentuk pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan eksplisit. Disebut pengetahuan formal, bisa disampaikan dalam bahasa, juga termasuk nomor dan kata, tanda matematika, spesifikasi, manual, dan lainnya. Pengetahuan eksplisit juga siap disebar pada yang lainnya. Selain itu, pengetahuan eksplisit bisa dengan mudah diproses oleh komputer, alat elektronik, atau basis data penyimpanan. Pengetahuan tacit tersimpan dalam pengalaman individu dan faktor-faktor tak berwujud, seperti kepercayaan pribadi, perspektif, dan sistem nilai. Pengetahuan tacit susah untuk diartikulasikan dengan bahasa formal. Isinya mencakup pemahaman pribadi, intuisi, dan firasat. Sebelum dikomunikasikan, pengetahuan tacit harus diubah dalam bentuk kata-kata, model, atau angka-angka yang dapat dipahami. Cara mengubah tacit menjadi eksplisit, ada 4 langkah penciptaan pengetahuan. Yang pertama, socialization, externalization, combination, dan internalization. Hubungan knowledge management dengan sistem informasi. Sistem informasi cenderung menyimpan pengetahuan yang tidak sesuai dengan perubahan di lingkungan eksternal. Pola penyebarannya terpusat dan statis. Sistem informasi cenderung mendukung kegiatan kemampuan menduga berdasarkan satu interpretasi dengan bagaimana mengantisipasi masalah dan bukan dengan multi-interpretasi. Fungsi dan manfaat knowledge management. Yang pertama, pengetahuan dapat disimpan. Data, informasi, maupun pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar mudah ditelusuri bila dibutuhkan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi. Lingkungan eksternal berubah dengan cepat, akibatnya organisasi harus senantiasa beradaptasi. Yang ketiga, pengetahuan mudah diakses. Setiap anggota organisasi mempunyai akses yang sama terhadap knowledge base organisasi. Yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai aset. Dalam organisasi, aset dapat berbentuk barang berwujud maupun barang tak berwujud. Organisasi berfokus kepada 2 aset tersebut. Knowledge capture and codification. Berikut beberapa metode dalam menangkap capture atau tacit knowledge. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, survei. Yang keempat, observasi. Dan yang terakhir, simulasi. Dalam mengkodifikasi eksplisit knowledge ada beberapa teknik yang biasa kita lakukan, yaitu yang pertama, peta konsep. Yang kedua, pohon keputusan. Yang ketiga, taksonomi pengetahuan. Yang keempat, analisis tugas. Knowledge management team. Dalam knowledge management terdapat beberapa skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama, manajemen waktu diperlukan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, teknik belajar diperlukan untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi diperlukan untuk berhubungan dengan orang lain dalam berbagi pengetahuan. Yang keempat, kemampuan IT
Diperlukan untuk mencatat atau merekam dan menyebarkan pengetahuan. Yang kelima, kemampuan pemecahan masalah. Diperlukan solusi terhadap masalah yang akan ditemui di kemudian hari. Yang keenam, fleksibel dan bersedia untuk mencoba hal baru agar pengetahuan ini dimiliki lebih luas dan dapat diasimilasikan sehingga mencapai inovasi. Yang ketujuh, belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat mengetahui cara yang efektif dan efisien dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, knowledge management strategi. Strategi dalam knowledge management sangat penting, sebab dengan menyediakan perencanaan untuk mencapai peningkatan agar efektif dalam proses transfer pengetahuan dan tidak membuang waktu untuk mengulangi kesalahan dan membuat orang berpikir dan bertindak dengan cara yang lebih baik lagi. Berikut komponen dari knowledge management strategi. Yang pertama, penetapan visi dan misi. Yang kedua, pendeskripsian masalah. Yang ketiga, ketersediaan sumber pengetahuan. Yang keempat, analisis dari pengetahuan yang direkomendasikan yang menjelaskan apa yang bisa dilakukan dari pengetahuan yang ada. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas, berikut dikemukakan kesimpulan dalam makalah ini, bahwa knowledge management ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau transfer pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi tersebut. Memiliki beberapa unsur dan bentuk-bentuk pengetahuan berupa eksplisit dan tasit yang berfungsi dan bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat disimpan, pengetahuan yang mudah diakses, peningkatan pengetahuan yang didukung oleh organisasi, pengelola pengetahuan sebagai aset suatu organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Wijaswaruki Khotimah dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan mewawancarai narasumber yaitu 5 orang untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Knowledge Management tentang transfer pengetahuan. Nah, di sini narasumbernya yang pertama ada Saudara Dodi Ardianti Tonga, ada Muhammad Irwan Hanafi, Anita Dwi Sri Rahayu, Latifah Muti Apritina, dan Saudari Adiah Widiarni. Berikut videonya. Kepada Saudari Latifah Muti Apritina, saya ingin bertanya, menurut Saudari Muti, apa ciri-ciri dari semut? Baiklah, di sini Latifah Muti menjawab, semut termasuk ke dalam jenis serangga sosial yang selalu bekerja sama untuk mengumpulkan makanan. Tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut, memiliki 4 pasang kaki, memiliki antena yang berfungsi untuk mendeteksi segala sesuatu yang ada di depannya. Selain itu, antena pada semut juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Baiklah, terima kasih banyak Latifah Muti Apritina. Baiklah, kepada Saudari Anita Dwi Sri Rahayu, saya ingin bertanya, menurut Saudari Anita, apakah ciri-ciri dari semut? Oke, jadi menurut saya untuk ciri-ciri dari semut itu dilihat bentuknya kecil, terus dia berantena yang mana fungsinya untuk berkomunikasi, terus dia juga suka bergerombol atau ngumpul gitu sama teman-temannya. Terus dia juga sering muncul kalau ada makanan yang terletak di meja atau tergeletak, apalagi kalau misalnya makanannya tuh manis kayak gula. Mungkin itu sih. Terima kasih Atris Pujasu. Baiklah, terima kasih banyak Anita. Baiklah, kepada Saudara Dodi Ardian, menurut Saudara Dodi, apa ciri-ciri dari semut? Baiklah, menurut saya semut itu adalah sejenis hewan yang kecil. Biasanya hidup bergerombolan dan
berkomunikasi melalui antena yang ada di kepala, guys. Baiklah, terima kasih Saudara Dodi atas jawabannya. Baiklah, kepada Saudari Adia Widiarni, saya ingin bertanya, menurut Saudari Adia, apakah ciri-ciri dari seekor semut? Baik, terima kasih kepada aktris. Baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya, ciri-ciri dari seekor semut ialah kecil, rapi, dikarenakan selalu berbaris rapi, kecil di atas tanah, dan lincah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Saudari Adia Widiarni. Iya, sama-sama aktris Pujasu Aruki. Menurut Saudara Muhammad Irwan Hanafi, bagaimana ciri-ciri dari semut? Semut memiliki ciri khusus pada dua antena di kepalanya. Dengan antena tersebut, semut dapat menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Sedangkan mulut pada semut dipergunakan untuk mengecap. Semut juga berkomunikasi dengan semut lain dengan antenanya. Semut dapat mengeluarkan bau khusus untuk menyatakan bahaya atau meletakkan tempat di mana makanannya. Dan semut juga hidup bergerombolan, dan ciri lainnya itu yaitu semut memiliki ukuran kecil. Baiklah, terima kasih banyak Saudara Irwan. Nah, selain dengan cara wawancara tadi, kita bisa mendapatkan transfer pengetahuan melalui searching Google seperti ini. Misalnya kita cari apa itu semut, sama dengan pertanyaan pada wawancara tadi. Nah, di sini kita dapat melihat semut adalah semua serangga anggota suku Formicidae. Nah, transfer pengetahuan ini berada pada tahap externalization atau eksternalisasi, yaitu di mana pengetahuan tacit yang sudah didapatkan penerima dijadikan pengetahuan eksplisit yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau direkam. Jadi di sini kita dapat sebuah transfer pengetahuannya itu dari sebuah tulisan. Nah, selain itu juga, selain dari searching Google, kita dapat mendapatkan transfer pengetahuan itu dari video YouTube. Seperti ini contohnya, ini di YouTube kita searching apa itu semut. Nah, di sini ada video-video dari semut. Apa itu semut? Ada 10 fakta unik koloni semut, ada 10 fakta mengagumkan tentang semut, dan sebagainya. Ini juga termasuk ke transfer pengetahuan tahap externalization. Kemudian setelah tahap externalization itu ada tahap combination, di mana pengetahuan yang sudah kita transfer pengetahuan yang sudah kita searching dari Google tadi maupun YouTube itu kita jadikan sebuah catatan atau sebuah panduan untuk kita pelajari sendiri. Baiklah, sekian video wawancara dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Mutia Pudipina dari kelas Knowledge Management. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses knowledge management.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu knowledge management. Yang pertama ada knowledge management. Knowledge menurut Beaver dan Sutton tahun 2000 dalam Kusumatmo 2013, knowledge atau pengetahuan adalah perilaku dan kegiatan bernilai tambah. Pengetahuan mencakup tacit knowledge yang ada di kepala orang dan explicit knowledge yang diekspresikan sebagai informasi di dalam database, dokumen, dan lain-lain. Menurut Davenport dan Prusa tahun 2000 dalam Kusumatmo 2013, pengetahuan adalah pencampuran antara pengalaman terstruktur, nilai-nilai, informasi konseptual, dan wawasan ahli yang memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menginkorporasi pengalaman-pengalaman dan evaluasi baru. Menurut Nonaka, Toyama, dan Kono tahun 2000 dalam Kusumatmodo 2013 menggambarkan knowledge sebagai suatu yang bersifat dinamis karena knowledge tercipta melalui interaksi sosial antara individu dan organisasi. Knowledge bersifat spesifik dalam konteks tertentu tergantung pada waktu dan tempat. Nonaka, Toyama, dan Kono tahun 2001 dalam Kusumatmo 2013 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis knowledge, yaitu explicit dan tacit knowledge. Kedua pengetahuan tersebut berbeda namun memiliki peran penting dalam pengembangan suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya ada pengertian knowledge management. Knowledge management merupakan suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Menurut Debowski and Ferguson tahun 2007. Menurut Gould dan Terziowski tahun 2004, knowledge management adalah akses keahlian, pengetahuan, dan keahlian yang menyediakan kemampuan baru, memungkinkan kinerja yang lebih baik, mendorong maju dan inovasi, dan meningkatkan nilai pelanggan. Daroff dan McNaughton tahun 2002 dan Hilny A.H.A.1 tahun 2009 menyatakan bahwa knowledge management merupakan suatu manajemen yang menciptakan pengetahuan pengelolaan, aliran pengetahuan yang memastikan bahwa pengetahuan secara efektif dan efisien digunakan untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Dalam hal ini, knowledge management menunjukkan bahwa pengelolaan keahlian dan pengetahuan secara efisien dan digunakan untuk kepentingan jangka panjang suatu organisasi. Knowledge management menurut ahli. Menurut WA tahun 2004, knowledge management adalah aktivitas manajemen dan proses untuk mengungkit tumbuh kembangnya pengetahuan dalam organisasi dengan mengelola pengetahuan untuk meningkatkan daya kompetensi perusahaan melalui perbaikan proses, penciptaan, dan penggunaan pengetahuan individual maupun organisasional. Menurut American Productivity and Quality Center, knowledge management adalah strategi dan proses identifikasi, penangkapan, dan pengungkitan pengetahuan organisasi. Oh no! Menurut Borg tahun 2001, knowledge management adalah program manajemen untuk mengelola dan menyatukan sekumpulan aktivitas akuisisi, penciptaan, dan pembagian pengetahuan. Aspek yang paling utama yang menjadi subjek di dalam knowledge management adalah pengetahuan atau knowledge itu sendiri. Umumnya ada dua jenis pengetahuan, yaitu satu ada tacit knowledge. Tacit knowledge adalah jenis pengetahuan yang masih berbentuk pemikiran yang terdapat di dalam otak manusia. Tacit termasuk bagian yang sangat sulit untuk dipahami, dikomunikasikan, dan diartikan dalam bentuk yang lain, yang lebih terstruktur. Hal tersebut dikarenakan tacit yang diambil dari sumbernya, yaitu intuisi, pengalaman pribadi, dan juga konteks yang cenderung tidak pasti. Yang kedua ada explicit knowledge. Explicit knowledge
adalah kebalikan dari tacit. Eksplisit adalah suatu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga diartikan dalam wujud lain yang lebih terstruktur. Pengetahuan jenis ini juga mudah dijelaskan dalam media tertentu, sehingga bisa dikelola dengan sistem manajemen pengetahuan. Selanjutnya adalah elemen-elemen knowledge management. Terdapat 3 elemen, yaitu 1. People. Knowledge management berasal dari orang. Orang merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge itu sendiri. Yang kedua ada teknologi. Teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga ada proses. Proses terdiri dari menangkap, menyaring, mentransformasikan, dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan yang dilengkapi dengan menjalankan proses dan prosedur tertentu. Lalu ada tujuan penerapan knowledge management itu sendiri. 1. Ada penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biayanya. Yang kedua ada peningkatan aset dan pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga ada kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat ada peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dalam perusahaan akan meningkat. Selanjutnya ada proses-proses knowledge management itu sendiri. Proses-proses knowledge management ada 3, yaitu 1. Menangkap atau capture adalah metode yang dapat digunakan untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Yang kedua ada berbagi atau sharing, adalah fase membagikan dan menyebarluaskan pengetahuannya. Yang ketiga ada menggunakan atau using, adalah menerapkan pengetahuan pada kehidupan sehari-hari. Contoh dari proses-proses knowledge management berikut adalah contoh proses-proses knowledge management pada klinik. 1. Menangkap atau capture. Seorang pasien datang ke klinik, lalu bertanya dan berkonsultasi dengan seorang dokter, dan dokter pun memberikan penjelasan tentang penyakitnya sehingga pasien tersebut mendapat pengetahuan tentang penyakit dari penjelasan tersebut. Jadi, pada kasus ini, pasien dapat menangkap pengetahuan tentang penyakitnya dari penjelasan seorang dokter. Yang kedua ada berbagi atau sharing. Seorang pasien pergi ke klinik untuk berobat dan dokter pun berbagi pengetahuan tentang penyakit pasien tersebut, penyebab dan aturan pemakaian obat pada pasien tersebut. Di sini dokter membagikan pengetahuannya berupa penyakit, penyebab, dan pemakaian obat kepada pasien. Yang selanjutnya menggunakan atau using. Pasien tersebut dapat menggunakan pengetahuan tentang aturan pakai obat sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh dokter di klinik tadi. Di sini, pasien menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari dokter untuk tentang cara pakai atau aturan pakai obat sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh dokter tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
NIM 119503251575. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan knowledge management pada perpustakaan. Sebelumnya, saya harus menjelaskan tentang dasar-dasar knowledge management. Yang pertama, pendahuluan. Pada dasarnya, fungsi perpustakaan merupakan jembatan penghubung antara pengetahuan yang berupa informasi dan data dengan user. Seiring perkembangan zaman, pertumbuhan arus data teknologi dan informasi tumbuh secara signifikan dalam ukuran jumlah dan media yang bervariasi yang kemudian memerlukan suatu sistem manajemen tersendiri, yaitu knowledge management. Knowledge management dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi informasi, seperti perpustakaan melalui menciptakan produk informasi dan layanan baru. Yang kedua, membantu mereka menerapkan strategi baru ke dalam berbagai pendayagunaan koleksi serta keterbatasan informasi. Yang ketiga, memberikan mereka menerapkan efisiensi namun tetap berorientasi pada hasil yang optimal. Jenis knowledge ada dua, yaitu tacit dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah tersimpan dalam pikiran manusia, sulit diformalisasikan, misalnya keahlian seseorang, penting untuk kreativitas dan inovasi, dikonversikan ke eksplisit dengan eksternalisasi, misalnya pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh para ahli. Yang explicit knowledge dapat dikodifikasi atau diformulasi, dapat dikonfirmasikan ke tacit dengan pemahaman dan penyerapan, misalnya dokumen, database, media audio, visual, dan lain-lain. Untuk mempermudah kita memahaminya, di sini saya akan menggambarkan sebuah gunung es, di mana explicit knowledge adalah pengetahuan yang mudah untuk diidentifikasi dan mudah terlihat di permukaan. Sedangkan tacit knowledge adalah pengetahuan yang lebih besar jumlahnya, namun ada di bawah permukaan, antara lain pattern recognition, perceptual discrimination, identificability, mental models, dan mindset. Bagaimana seseorang bisa membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah terakumulasi, dan bagaimana mindset tertentu. Ini belum tentu ada di permukaan. Oleh karena itu, knowledge management berusaha untuk mengungkapkan tacit knowledge ini lebih tereksplisit, yang lebih terjaga dan bisa dibagi dalam sebuah organisasi. 4 langkah penciptaan pengetahuan. Yang pertama, socialization. Sosialisasi meliputi kegiatan berbagi pengetahuan tacit antar individu. Istilah sosialisasi ini digunakan karena pengetahuan tacit disebarkan melalui kegiatan bersama seperti tinggal bersama, meluangkan waktu bersama, bukan melalui tulisan atau instruksi verbal. Yang kedua, externalization. Externalization membutuhkan penyajian pengetahuan tacit ke dalam bentuk yang lebih umum, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap ini, individu memiliki komitmen terhadap sebuah kelompok dan menjadi suatu dengan kelompok tersebut. Yang ketiga, combination. Kombinasi meliputi konversi pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk himpunan pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks. Fase kombinasi tergantung pada 3 proses, yaitu pertama, penangkapan dan integrasi pengetahuan eksplisit baru, termasuk pengumpulan data eksternal dari dalam atau luar institusi, kemudian mengkombinasikan data-data tersebut. Yang kedua, penyebarluasan pengetahuan eksplisit tersebut melalui presentasi atau pertemuan langsung. Yang ketiga, pengolahan pengetahuan eksplisit sehingga lebih mudah dimanfaatkan kembali, misal menjadi dokumen, rencana, laporan, data pasar, dan sebagainya. Yang keempat, internalization. Internalisasi pengetahuan merupakan konversi dari pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan tacit organisasi. Individu harus mengidentifikasi pengetahuan yang relevan dengan kebutuhannya di dalam organisasional knowledge tersebut.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan knowledge management di dalam perpustakaan atau pada perpustakaan. Yang pertama, pengalihan media dari bahan tercetak menjadi digital. Hal ini merupakan bagian dari transformasi tacit knowledge menuju explicit knowledge, yang mana merupakan bagian dari penyederhanaan penyimpanan dan bagian dari proses knowledge management. Yang kedua, kelas literasi informasi. Hal ini merupakan bagian dari capturing knowledge, yang mana pengguna diajarkan untuk menangkap informasi menggunakannya secara bijak dengan memilah mana informasi yang baik dan benar. Yang ketiga, OPAC atau repository merupakan cara dari share knowledge, yang mana memberikan pengetahuan dengan cakupan pengguna yang luas dengan tak perlu berkunjung ke perpustakaan ataupun bertatap muka secara langsung. Dengan adanya knowledge management mampu menyederhanakan dan memberikan perpustakaan ide untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna dengan cara-cara baru. Bahkan saat ini dikenal dengan digitalisasi perpustakaan. Hal ini tentu memberikan warna baru bagi perpustakaan dalam aspek library as a place, yang mana bermanfaat untuk peningkatan kunjungan ke perpustakaan. Baiklah, sampai di sini video saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, boleh di komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvida Nahyu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Knowledge Management. Knowledge Management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali dan dipelajari di dalam organisasi. Siklus Knowledge Management ada capture, yaitu satu hal yang berharga dan digambarkan sebagai pengetahuan, lalu creation, pengetahuan diciptakan dari hal yang baru, lalu codification, pengetahuan ditempatkan sesuai dengan konteks, kemudian sharing, pengetahuan dibagi dan disebarluaskan, lalu akses, yaitu orang lain dapat mengakses pengetahuan, kemudian application, pengimplementasian dan penggunaan kembali pengetahuan tersebut. Lalu the ZKM cycle ada 5, yaitu proses akuisisi, refinement, storage retrieval, distribution, dan presentation. Lalu kita masuk ke penangkapan pengetahuan, yaitu metrik know and know. Yang pertama, kondisi know. Kamu tahu bahwa kamu tahu untuk melakukan sesuatu. Contoh, kamu tahu bagaimana cara membuat wedang jahe. Yang kedua, kondisi know and know. Kamu tahu bahwa kamu tidak tahu. Ini merupakan fase yang paling ideal, karena semakin kita tidak mengetahui satu hal, maka semakin banyak kita harus mencari tahu. Contoh, kamu tahu bahwa kamu tidak tahu bagaimana cara membuat wedang jahe panas. Lalu kondisi yang ketiga, know, yaitu kamu tidak tahu bahwa kamu mengetahui sesuatu. Misalnya A bertanya kepada B, apakah ia tahu mie ramen? Lalu si B menjawab ia tidak tahu. Tetapi ketika si A menunjukkan mie ramen tersebut kepada B, secara langsung ia langsung mengenali atau mengetahuinya. Kemudian kondisi yang keempat yaitu unknown, yaitu kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Ini merupakan fase yang paling harus dihindari. Selanjutnya, pengetahuan tacit, yaitu adalah pengetahuan yang berasal dari pikiran seseorang dengan pemahaman atau pengalaman orang itu sendiri. Contohnya, pengetahuan yang disampaikan ketika rapat atau pelatihan, pengetahuan yang diperoleh ketika kegiatan mentoring. Selanjutnya, eksplisit, yaitu pengetahuan secara mudah dan dapat diakses dan telah didokumentasikan. Misalnya buku, laporan, atau surat. Teknik menangkap pengetahuan tacit, yaitu berasal dari teknik yang digunakan dalam kecerdasan buatan, khususnya ahli sistem. Kemudian sistem pakar menggabungkan pengetahuan yang dikumpulkan dari para ahli. Lalu ada beberapa teknik akuisisi pengetahuan, yaitu wawancara terstruktur, kuesioner, survei, observasi, dan simulasi. Menangkap pengetahuan tacit individu dan kelompok. Sebelum menangkap pengetahuan tacit harus mengetahui sumber yang jelas dari ahlinya. Lalu ada tahapannya, yaitu seorang knowledge engineer melakukan wawancara terhadap pakar ahli di bidangnya yang memiliki sertifikat, menghasilkan model konseptual contoh mind map, lalu menerjemahkan kepada bahasa komputer. Tujuannya untuk mengolah agar menjadi pengetahuan yang terstruktur.
Menangkap pengetahuan Tacit pada level organisasi. Yang pertama, grafting, migrasi pengetahuan antar perusahaan. Yang kedua, Vicarious learning, yaitu berdasarkan observasi dan demonstrasi dari expert atau para ahli. Kemudian, experiential learning, pengetahuan diciptakan atau ditangkap berdasarkan pengalaman. Kemudian, inferential proses, yaitu menerjemahkan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan perubahan dengan aktivitas yang dilakukan atau keputusan yang dibuat. Kemudian, pengetahuan prosedural, yaitu cenderung mengarah pada how. Pengetahuan prosedural ini bagaimana untuk melakukan hal tertentu, membuat keputusan, melakukan diagnosa, memberikan saran. Lalu pengetahuan deklaratif, ini berfokus pada keyakinan yang menyangkut hubungan antar variabel. Pengetahuan yang memiliki sifat deskriptif untuk mengetahui suatu hal, cenderung mengarah kepada what. Lalu knowledge acquisition, terdapat 3 cara pendekatan utama, yaitu menginterview pakar, belajar melalui penceritaan, dan belajar melalui pengamatan. Teknik mengoptimasi interview dengan seorang pakar, ada interview terstruktur, yaitu paraphrasing, clarifying, summarizing, dan reflecting feeling. Kemudian ada cerita, yaitu mengisahkan kejadian atau urutan kejadian, dan naratif, tak sekedar mengisahkan atau menggambarkan cerita, tetapi lebih kepada memunculkan pola kultur, perilaku, dan pemahaman yang ditampilkan dalam cerita. Selanjutnya, knowledge transfer. Di sini merupakan proses memindahkan pengetahuan dari individu ke penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik penerima, yaitu skill, bahasa bersama, pengetahuan teknis, lalu sifat tugas, rutin dan non-rutin, jenis pengetahuan yang ditransfer, kontinum dari eksplisit ke tacit. Aplikasi pengetahuan, keberhasilan penerapan pengetahuan tergantung pada karakteristik individu, konten pengetahuan, tujuan penggunaan kembali untuk tugas tertentu, konteks atau budaya organisasi. Kemudian aplikasi pengetahuan tingkat individu ada 3, yaitu personalisasi dan pembuatan profil, taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran dan analisis, dan pemodelan tugas. Gimana ya caranya buat logo untuk sebuah produk? Cari di internet aja ah. Buka aplikasi Canva, lalu kita pilih template, kemudian kita atur sesuai yang kita inginkan, seperti jenis font, ukuran font, warna, gambar logo, dan lain-lain, sesuai dengan usaha yang ingin kita buat. Kemudian klik simpan, maka desain akan tersimpan di galeri. Kita pilih dulu template-nya. Habis itu setelah memilih template, kita sesuaikan dengan yang kita mau, dengan efek fontnya, jenis fontnya, ukuran fontnya, bahkan kita bisa tambahin elemennya di Canva. Mudah banget kan? Kita bisa mengubah warna sesuai yang kita mau, sesuai yang kita inginkan. Di sini juga banyak warnanya yang tersedia pada Canva. Habis itu kalau udah selesai ngedesain, kita tinggal klik simpan. Habis itu set tersimpan deh di galeri. Kamu mau coba nggak? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, bukannya kakak ada usaha kerajinan rajut itu ya? Iya. Kakak mau bikin logo nggak untuk usaha kakak tersebut? Boleh juga. Kalau mau kakak bisa cek tutorialnya di Facebook. Ya. Di Facebook saya.
Halo, ada yang bisa dibantu, Kak? Kakak mau nanya nih, kakak kan punya usaha rajutan. Gimana ya cara membuat logonya itu? Dia bisa bantu nggak? Oh, buat logo bisa, Kak. Kalau untuk tutorialnya, cek aja, Kak, di postingan Facebook saya. Kebetulan tadi saya udah upload di Facebook saya. Nah, tentang tutorial membuat logo di Canva. Pakai aplikasi Canva mudah loh, Kak. Di situ banyak template yang menarik dan gratis. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak.